Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Tamimi Alwani dari UMN Al-Wasliyah Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menjelaskan tentang landasan filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Secara umum, tentang filsafat pendidikan, dilihat dari pengertiannya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Nah, setelah tahu arti dari filsafat, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan idealisme terlebih dahulu. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham pengetahuan yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, aliran idealisme merupakan aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri. Dalam pendidikan, aliran idealisme merupakan aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Bisa kita lihat pada metode dan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan, karena peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Implikasi filsafat pendidikan idealisme. Yang pertama, tujuan untuk membentuk karakter. Yang kedua, kurikulum, pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan moral, dan pendidikan praktis untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Ketiga, metode. Metode terbaik untuk belajar adalah metode dialektika seperti dialog, diskusi, yang dapat digunakan mengembangkan pikiran siswa. Yang keempat, peran peserta didik adalah bebas mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. 5. Peran pendidik adalah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Tadi adalah penjelasan tentang pengertian dan implikasi filsafat pendidikan idealisme. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan realisme. Realisme merupakan aliran klasik yang memandang dunia dalam tema material. Filsafat realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real, tanpa pengetahuan lain. Pengetahuan di dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja, tetapi juga pada subjeknya. Realisme di dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan kepada peserta didik untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Realisme sangat memandang pendidikan karena realisme memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual. Implikasi filsafat pendidikan realisme. 1. Tujuan. Untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya, serta mampu melaksanakan tanggung jawab. 2. Kurikulum. Mencakup semua yang berguna, berisi pengetahuan dan nilai-nilai agar siswa dapat menyesuaikan diri baik dengan lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaannya. Ketiga, metode. Seperti belajar, tergantung pada pengalaman baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. 4. Peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan dan disiplin mental dan moral untuk memperoleh hasil yang baik. Kelima,
Peran pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam mengajar. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang landasan filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Lebih kurang saya mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.